Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Well, hi everyone. Back with me again. My name is Hasifa Shakira from English Literature Department. And I'm also as the young member of UKM Bahasa Flat. Jadi, di video kali ini, aku masih bakal membahas tentang materi bahasa Perancis. Nah, di video kali ini, materi yang akan aku ajarin yaitu tentang expression de base français. Nah, jadi kita bakal belajar tentang basic expressions in French atau ungkapan dasar dalam bahasa Prancis. Jadi disimak ya videonya kalau penasaran. Nanti kita juga bakal ada perkenalan. Pertama itu ada salam. Nah, layaknya di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kita kalau di bahasa Prancis itu juga ada salam yang bermacam-macam. Jadi kita gunainya sesuai kondisi dan situasi tertentu. Nah, yang pertama itu ada bonjour. Ini itu artinya selamat pagi. Nah, ini umumnya dipakai ketika matahari masih belum terbenam. Yang kedua itu bonsoir. Nah, ini artinya selamat sore atau selamat malam. Nah, ini umumnya dipakai setelah matahari terbenam hingga terbit. Terus selanjutnya itu ada bon après-midi. Jadi itu artinya selamat siang. Selanjutnya itu bonne nuit. Itu artinya selamat malam. Nah, ini selamat malam yang kita ucapin ketika kita mau tidur. Sama kayak good night. Nah, selanjutnya itu ada salut. Nah, salut ini kita pakai ketika kita ingin menyapa hai, halo, di dalam situasi informal. Dan juga ini ada kuku. Ini juga bisa dipakai buat menyapa hai, halo, dalam situasi informal juga ya. Dan yang selanjutnya ada ucapan selamat. Jadi, di dalam ucapan selamat ini ada bermacam-macam dalam bahasa Perancis. Nah, yang pertama ungkapannya contohnya adalah bon appétit. Pasti kalian sering dengarkan kalimat ini. Ya, itu artinya selamat makan. Nah, yang kedua itu bon courage. Itu artinya semangat. Jadi kalau kalian mau nyemangatin orang, bisa banget pakai kalimat ini ya. Yang selanjutnya itu ada bon voyage. Nah, ini artinya selamat jalan. Kalau kalian mau ucapan selamat tinggal kok dan selamat jalan, kalau kalian pergi, itu bisa ngomong ini ya. Yang selanjutnya itu ada bon weekend. Itu artinya selamat berakhir pekan. Nah, kalau di bahasa Inggris biasanya happy weekend. Kalau di bahasa Prancis kita pakainya ini ya. Nah, yang selanjutnya itu ada bonne journée. Hari yang baik. Kalau di bahasa Inggris kita biasanya nyebutnya good day. Nah, selanjutnya itu ada bonsoir. Nah, ini artinya malam yang baik. Dan selanjutnya, nah, kalau kalian mau ngucapin selamat ulang tahun dalam bahasa Prancis, kalian harus pakai ini ya. Itu cara pengucapannya bon anniversaire. Artinya ulang tahun yang menyenangkan. Selamat ulang tahun. Nah, kalau joyeux anniversaire itu artinya ulang tahun yang menyenangkan. Kalau yang tadi lebih spesifiknya itu selamat ulang tahun. Selanjutnya itu ada bon chance. Itu artinya semoga beruntung. Kalau kita di bahasa Inggris nyebutnya sebagai good luck. Lanjut lagi, itu ucapan terima kasih. Nah, kalau kalian diucapin kayak gitu, pastinya mau terima kasih kan? Nah, ini caranya dalam bahasa Prancis untuk mengungkapkan
Terima kasih itu gimana? Pertama itu merci, artinya terima kasih, thanks. Selanjutnya itu merci beaucoup, itu artinya terima kasih banyak. Nah, yang selanjutnya itu, yang pertama ini, je vous en prie. Itu kita sebutnya dalam situasi formal ya. Nah, artinya itu semuanya tiga-tiga ini sama-sama. Cuma kita bisa pakai sesuai dengan situasi dan kondisi saat kita mau ngomong itu ya. Kalau yang pertama ini kita makainya pas formal, lalu yang kedua itu je t'en prie. Nah, ini kita makainya di saat situasi informal. Nah, selanjutnya itu de rien. Ini juga sama, artinya sama-sama. Jadi kalau kita jawab, orang ada bilang merci atau merci beaucoup, kita bisa jawab antara tiga ini ya. Nah, tapi terkadang juga ada yang jawab dengan pas de quoi, yang artinya juga sama-sama, tapi itu jarang banget. Jadi kalian lebih bagusnya make antara tiga ini biar lebih familiar. Nah, yang selanjutnya itu ada kata ganti orang atau pronom personnel. Nah, jadi ini kata ganti orang ini ada macam-macam kalau di bahasa Perancis. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, jadi ada 9 kata ganti orang atau yang kita sebut dalam bahasa Inggris itu pronoun dalam bahasa Perancis ini. Yang pertama itu je. Je ini artinya saya. Yang kedua itu tu, artinya kamu. Yang ketiga, il, artinya dia laki-laki. Jadi makainya untuk laki-laki. Yang keempat itu L, itu dia tapi untuk versi perempuannya. Selanjutnya itu O. O ini dipakai untuk kami. Nah, yang selanjutnya juga nu, ini juga kami. Dan juga ada vous. Vous itu kalian atau Anda. Nah, ini untuk versi formalnya ya, dipakainya. Selanjutnya itu L. L ini untuk mereka perempuan. Jadi, kalau dia singular atau untuk subjek yang sendiri, itu kita makainya L. Nah, ini sama-sama pengucapannya, nggak ada bedanya, tapi dalam penulisannya berbeda ya. Nah, kalau untuk mereka laki-laki itu il. Pengucapannya juga sama kayak dia laki-laki yang il juga, cuma memang tulisannya berbeda karena ditambahin S di ujungnya. Nah, yang selanjutnya itu bertanya kabar. Nah, kita suka bingung kan? Atau bahkan masih ada yang belum tahu gimana caranya nanyain kabar dalam bahasa Perancis. Nah, ini yang pertama, yaitu adalah comment allez-vous? Bagaimana kabar Anda? Nah, ini dipakai di situasi formal ya. Dan yang kedua itu ada comment vas-tu? Itu artinya apa kabar? Kita bisa pakai ini ke teman, ke orang yang dekat. Jadi situasinya informal. Atau yang sebaya dengan kita juga bisa dipakai. Lalu yang selanjutnya itu adalah je vais bien. Et vous? Nah, kalau kita udah ditanya comment allez-vous, berarti kita jawab dong. Ini artinya kabar saya baik dan Anda. Jadi kita jawab pertanyaannya tadi. Nah, kita juga bisa ngerespon dengan très bien. Kalau kita lagi sangat baik. We're really feel good. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa, kalau kita biasa-biasa aja, kita bisa jawab ça va, yang berarti baik-baik aja. Nah, bisa juga kalau kita kayak bahasa Inggris itu kita nyebutnya not bad, berarti kita kayak lumayan dan nggak begitu buruk, kita jawabnya
pas mal. Nah, yang selanjutnya, kalau kita lagi keadaannya buruk, kita juga bisa jawab dengan mal, artinya buruk. Nah, atau kalau misalkan dalam kalimat, kita langsung aja bisa jawabnya dengan je vais bien. Saya baik-baik aja. Saya baik-baik saja. Nah, kalau kita nggak baik juga kita juga bisa jawabnya pakai kalimat je ne vais bien. Saya sedang tidak baik. Jadi kalau kalian lagi nggak baik, kalian bisa jawab untuk mengindikasikan kalau aku lagi nggak baik nih. Gitu. Selanjutnya itu bertanya nama dan asal. Gimana sih cara menanyakan nama dan asal? Kalau kita ketemu sama orang, pasti kita penasaran sama hal ini dong, yang ditanyain pertama kali. Nah, jadi caranya itu yang pertama, itu kita bertanya dengan comment vous appelez-vous, itu kalau situasi formal. Misalkan kita ketemu yang lebih tua daripada kita. Nah, yang selanjutnya itu comment t'appelles-vous, comment t'appelles-vous, itu kita nanya di dalam situasi informal. Kalau kita situasinya informal, kita bisa tanya dengan comment t'appelles-tu. Selanjutnya, untuk nanyain nama, kita juga bisa seperti nanyainnya dengan cara quel est votre nom? Tapi ini jarang banget dipakai, jadi kita biar lebih familiar aja, kita pakai antara dua ini aja. Nah, yang selanjutnya itu untuk nanyain asal. Pertama, vous venez d'où? Anda berasal dari mana? Atau kita juga bisa kita juga bisa nanya, d'où venez-vous? Dari mana Anda berasal? Intinya sama aja, nanyain asalnya. Nah, habis ditanyain, kita bisa jawab, je viens d'Indonésie. Saya berasal dari Indonesia. Nah, ini karena kalau ini dipakai, kita bilangnya Indonésie itu juga sesuai sama yang make, jadi cewek atau cowok. Tapi di sini konteksnya karena kita ngomongin negaranya, jadi semuanya sama, kita make Indonesia. Kedua itu, misalkan dari Prancis, kita jawabnya je viens de France. Je viens de France. Saya berasal dari Prancis. Nah, selanjutnya itu bertanya tentang profesi. Nah, yang pertama itu, kalau kita mau nanyain kerjaan seorang atau aktivitas yang lagi orang itu jalani sekarang, kita bisa nanya dengan qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Apa aktivitas atau pekerjaan Anda? Kita bisa bilang kayak gitu. Kedua itu, kita jawab setelah ditanya, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Kita jawab, je suis étudiant. Saya mahasiswa atau pelajar. Nah, kalau kita cewek, itu jawabnya, je suis étudiant. Kalau yang tadi itu, kalau kita adalah seorang laki-laki. Nah, ini kita adalah seorang perempuan, jadi kita bilangnya étudiant. Selanjutnya kalau kita dokter gimana? Berarti kita jawabnya, je suis médecin. Kalau kita guru atau dosen, jawabnya, je suis professeur. Nah, kalau polisi gimana? Kita jawabnya, je suis policier. Itu tadi kalau kita nanya sama jawab tentang seputar pekerjaan atau profesi yang sedang kita jalani. Selanjutnya itu ada perkenalan diri.
Nah, jadi kita kan tadi udah macem-macem nih tahu beberapa ungkapan dasar dalam bahasa Prancis. Nah, ini kita pakai untuk mengenalkan diri kita. Yang pertama itu adalah je m'appelle. Artinya, nama saya bla bla bla. Misalkan, kalau aku yang bilang, je m'appelle Chia. Nama saya Chia. Nah, selanjutnya itu, je suis, saya adalah. Nah, misalkan kayak tadi, kita adalah warga Indonesia. Berarti aku bilangnya, je suis Indonésien. Nah, selanjutnya itu, je bla 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 on. Nah, ini untuk nyatain umur. Kalau aku misalkan nih, je 19 ans. Je 19 ans. Itu artinya saya 19 tahun. Selanjutnya itu je te dis à, saya belajar di, kalau aku kan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berarti aku bilangnya je te dis à UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, yang selanjutnya ini enchanté. Enchanté itu artinya senang bertemu dengan Anda. Kalau di bahasa Inggris kita nyebutnya nice to meet you. Nah, selanjutnya itu kita bilang ini untuk asal dan tempat tinggal kita. Kita bilangnya yaitu j'habite à, kalau aku dari Palembang, jadi aku bilangnya j'habite à Palembang. Nah, yang selanjutnya itu je vous présente. Je vous présente. Itu artinya saya perkenalkan pada kalian atau Anda, itu untuk situasi formal. Jadi kita mau ngenalin seseorang, jadi selanjutnya kita sebut aja namanya. Nah, yang selanjutnya, je te présente, itu saya perkenalkan pada kamu. Nah, ini untuk situasi informal. Jadi kalau kalian mau ngenalin seseorang, di situasi informal, kalian bisa pakai yang bawah, yang je te présente, atau yang satunya di saat situasi formal. Selanjutnya itu ungkapan tolong dan maaf. Jadi kalau kita mau bilang tolong dan maaf dalam bahasa Prancis itu ada beberapa ungkapan. Yang pertama untuk situasi formal yaitu s'il vous plaît. S'il vous plaît. Itu artinya tolong. Nah, yang selanjutnya itu s'il te plaît. Itu artinya juga tolong tapi dalam situasi informal. Nah, selanjutnya je suis désolé. Itu artinya maafkan saya. Nah, selanjutnya itu pardon. Pardon. Itu maaf atau permisi. Jadi kita bilang kayak gitu kalau misalkan mau permisi atau minta maaf. Misalkan kita lagi nggak sengaja nginjek kaki orang atau lagi di kerumunan, jadi kita bilangnya itu. Nah, ini selanjutnya kita bisa perkenalan diri. Nah, caranya ini formnya. Jadi yang pertama kita bilang bonjour. Halo. Je m'appelle bla bla bla. Terus lanjut je bla 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 on. Selanjutnya itu j'habite à. Nah, diisi bla bla bla. Lalu je suis Indonésien. Nah, yang buat je m'appelle bla 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 ini kalian isi nama kalian. Untuk je bla 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 ans itu kita bisa ngisinya dengan angka atau umur kalian. Jadi angkanya ya. Kemarin kan kita udah belajar tuh angkanya berapa aja. Nah, dimasukin ke sini ya.
Terus yang selanjutnya itu kita bilang asal kita dari mana. J'habite à, terus kalian sebut kalian asalnya dari mana. Nah, yang selanjutnya, saya orang Indonesia. Jadi kita bilangnya, je suis Indonésien. Nah, contoh dari aku, misalkan kayak gini. Bonjour, je m'appelle Cia. Je 19, je 19 ans. Je 19 ans. Karena aku umurnya 19 tahun. J'habite à Palembang. Karena aku asalnya dari Palembang. Terus lanjut, je suis Indonesian. Nah, ini perlu di notes ya. Kalau misalkan kita mau bilang, ini kan kita bilang, nah, for your information, di bahasa Prancis itu ada yang namanya feminin dan maskulin. Jadi, kita itu dalam menyebutkan sesuatu atau kata itu harus sesuai sama gendernya. Ada yang untuk maskulin yaitu cowok, dan feminin itu untuk cewek. Nah, di bahasa Prancis nyebutnya feminang sama maskulang. Nah, untuk yang ini, itu je suis Indonésien. Nah, kalau Indonesia sendiri, itu kalau cowok nyebutnya Indonesian, karena dia nggak pakai NE di belakangnya. Nah, kalau untuk cewek, kita nyebutnya Indonesian. Karena itu memang aturannya kayak gitu. Jadi bedanya, kalau cowok langsung aja Indonesian tanpa ada NE di belakangnya, kalau cewek ditambahin. Jadi pelafalan dan pengucapannya itu berbeda ya. Sekarang ulang dari awal. Bonjour, halo, je m'appelle Cia. Namaku Cia. J'ai 19 ans. J'ai 19 ans. Aku berumur 19 tahun. J'habite à Palembang. Aku berasal dari Palembang. Je suis Indonésien. Je suis Indonésien. Aku berasal dari Indonesia atau aku adalah orang Indonesia. Itu ya, jadi kalian bisa pakai ini kalau misalkan kalian mau perkenalan singkat untuk saat-saat kalian baru pertama kali ketemu sama orang baru. Untuk perkenalan singkat kan boleh pakai ini ya. Selanjutnya, itu, nah, ada namanya perpisahan. Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan, jadi kita perlu tahu juga gimana sih ungkapan-ungkapan untuk menyatakan perpisahan atau gimana caranya kita mau ngungkapin kalau di saat kita lagi mau berpisah. Nah, yang pertama itu adalah au revoir. Au revoir. Itu artinya sampai jumpa. Nah, ini au revoir ini dipakai buat seorang yang kita jumpai yang kira-kira nggak tahu kapan bakal ketemu lagi. Misalkan kita mau ketemu orang, tapi kita nggak yakin apakah kita akan ketemu orang itu lagi dalam waktu dekat, jadi kita bilangnya pakai ini. Nah, yang selanjutnya itu tout à l'heure. Tout à l'heure. Nah, itu juga sampai nanti, tapi di sini kita udah tahu kita bakal ketemu lagi dalam waktu yang dekat sama orang itu. Jadi bedanya tadi, kalau yang ini kita belum tahu, misalkan kita ketemu stranger, kita kenalan sama orang itu, nah dia kan orang asing, jadi kita kan belum tahu bakal ketemu lagi kapan. Jadi kalian pakai yang pertama, nah untuk yang keduanya itu bisa dipakai misalkan untuk kerabat, teman, atau siapapun orang yang kalian kenal, yang kira-kira kan udah tahu dalam jangka waktu dekat kan bakal ketemu lagi sama orangnya. Nah, yang selanjutnya itu bientôt. Bientôt itu artinya sampai jumpa. Nah, ini artinya kita ngucapin sampai jumpanya dalam artian kita
akan ketemu lagi sama orang itu sesegera mungkin. Nah, yang selanjutnya itu plus tard. Plus tard. Itu artinya sampai jumpa nanti. See you later kalau di dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya itu ada à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Itu artinya sampai jumpa minggu depan. Berarti kita ngucapinnya ke orang yang kita udah tahu bakal ketemu minggu depan. Nah, yang selanjutnya itu ada au mois prochain. Au mois prochain. Artinya sampai jumpa bulan depan. Berarti kita udah tahu, oh kita udah jadwalin bakal ketemu sama orang ini lagi bulan depan. Jadi kita bilangnya ini. Nah, yang selanjutnya itu ada à l'année prochaine. À l'année prochaine. Artinya sampai jumpa tahun depan. Berarti kita udah tahu dong, tahun depan kita bakal ketemu sama orang ini lagi. Jadi kita bisa milih, misalkan kita mau ketemu sama orang itu minggu depan, kita pakai yang ini. Yang kedua, kita udah tahu kita bakal ketemunya itu bulan depan, kita pakai yang ini. Atau pakai yang ini kalau kita masih ketemu kira-kira masih tahun depan. Nah, yang terakhir itu ciao. Itu artinya bye, dadah. Nah, ini dalam situasi informal. Nah, sekarang kita coba percakapan singkat tentang awal-awal untuk berkenalan atau kenal dengan orang lain. Jadi yang pertama itu dari Ahmad. Nah, jadi percakapan pertama dari Ahmad sama Salin ya ini. Pertama, bonjour, bonjour, halo. Terus Salin jawab, bonjour, halo. Jadi kalau misalkan orang ada yang nyapa kita pakai bonjour, kita bisa jawabnya dengan bonjour juga. Terus yang selanjutnya, si Ahmad jawab, comment ça va? Apa kabar? Nah, terus si Salid jawab, ça va très bien, merci. Et vous? Saya sangat baik, terima kasih. Bagaimana dengan kamu? Nah, si Ahmad jawab lagi, ça va, merci. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Artinya, saya baik-baik saja, terima kasih. Siapa namamu? Setelah dia jawab kabarnya, dia baru nanya, siapa namanya? Terus dijawab sama Celine, je m'appelle Celine. Et vous? Vous vous appelez comment? Nah, si Celine bilang, nama saya Celine. Dan kamu, siapa namamu? Nah, Ahmad bilang lagi, je m'appelle Ahmad. Nama saya Ahmad. Terus Celine bilang, et vous venez d'où, Ahmad? Et vous venez d'où, Ahmad? Dari mana kamu berasal, Ahmad? Nah, si Ahmad jawab lagi, je viens de Indonesia. Je suis Indonesian. Sorry, je suis Indonesian. Nah, jadi Ahmad bilang, saya dari Indonesia. Saya orang Indonesia. Terus, lanjut lagi, dijawab sama Celine. Ah, vous êtes Indonésien. Je viens de France. Je suis français. Terus dijawab sama Celine ini, oh kamu orang Indonesia. Saya dari Prancis. Saya orang Prancis. Terus ditanya lagi sama si Ahmad. Quelle est votre profession?
Apa pekerjaan kamu? Si Selin jawab, Je suis étudiante. Et vous? Saya mahasiswi. Kamu? Dijawab lagi sama si Ahmad, Je suis étudiant aussi. Saya mahasiswa juga. Nah, ditanya sama Selin, Quel âge avez-vous? Berapa umur kamu? Dijawab sama Ahmad, J'ai 19 ans. Et vous? Saya 19 tahun. Kamu? Dijawab lagi sama Selin, J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Nah, si Selin jawab, dia umur 20 tahun. Terus, ditanya lagi sama Ahmad, Enchanté Selin, au revoir. Senang bertemu denganmu, Selin. Sampai jumpa. Si Selin jawab lagi, Enchanté Ahmad, au revoir. Bonjour nih. Senang bertemu denganmu, Ahmad. Sampai jumpa. Semoga harimu menyenangkan. Nah, jadi itu percakapan singkat tentang yang udah kita bahas tadi, yang isinya tentang ungkapan-ungkapan dasar dalam bahasa Perancis. Untuk pelafalannya kita bisa coba sekali lagi. Mulai dari Ahmad, Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très, merci. Vous appelez comment? Je m'appelle Chéline. Et vous? Vous appelez comment? Je m'appelle Ahmed. Et vous venez d'où, Ahmed? Je viens d'Indonésie. Je suis indonésien. Ah, vous êtes indonésien. Je viens de France. Je suis France. Quelle est votre profession? Je suis étudiant. Et vous? Je suis étudiant aussi. Quel âge avez-vous? J'ai 19 ans. Et vous? J'ai 20 ans. Enchanté, Céline. Au revoir. Enchanté, Ahmad. Au revoir. Bonjour nih. Nah, jadi itu tadi percakapannya sedikit. Nah, mungkin itu sekian dari materi yang bisa aku ajarin untuk video kali ini. Kita udah belajar tentang ungkapan-ungkapan dasar dan cara memperkenalkan diri. Dan juga sedikit contoh percakapan dalam perkenalan singkat di awal pertemuan. Merci beaucoup. Kalau kalian ada yang mau ditanyain atau yang masih kurang jelas, boleh banget ya komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.